Selamat pagi umat Tuhan, Shalom. Selamat bertemu dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena ada kekuatan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Tanpa Tuhan kita mungkin tidak ada di tempat ini. Tapi bersama dengan kekuatan Tuhan kita adalah orang-orang yang siap menerima lebih dan lebih lagi. Hari ini saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Siapkan tanah hati yang terbaik untuk kita terima berkat Allah. Pastikan dengan imanmu bahwa mempelai surga Yesus Kristus Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita. Siap membuka tangannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita satu di dalam doa. Kami membuka hati kami. Kami bawa roh, jiwa dan tubuh kami di hadapan Allah yang besar. Di hadapan Allah yang sudah memberikan kami kekuatan-Mu. Di hadapan Allah yang tidak pernah terlambat menolong kehidupan kami. Di hadapan Allah yang besar itu kami mau sujud dan menyembah. Di hadapan Allah yang besar itu kami mau melihat dengan iman kami bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Di hadapan tata-Mu yang kudus kami mau belajar menghormati Engkau dari kedalaman hati kami. Kami percaya Tuhan ibadah ini bukan adalah ibadah tradisi. Tapi pagi ini Tuhan, kami datang dengan kehausan, kami datang dengan kerinduan. Kami katakan kami butuh Tuhan di dalam kehidupan kami. Tidak ada pribadi yang lain yang kami perlukan. Tidak ada pribadi yang lain yang kami hormati pagi ini. Hanya Yesus Kristus Tuhan Raja yang akan kami tinggikan. Kami puji, kami agungkan, kami sembah Engkau di atas segala-galanya. Kami nyatakan Tuhan, kami tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kehidupan kami tidak punya arti. Kekayaan kami tidak ada apa-apanya. Bahkan nafas kami sekalipun tidak berarti tanpa kehadirat-Mu. Pagi ini kami mau lebih dekat bersekutu dengan Tuhan. Kami izinkan Engkau mengalir Roh Kudus. Mengalir Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita mau sembah Tuhan pagi ini. Kita mau puji Dia. Kita mau agungkan Dia. Apa arti kehidupan kita tanpa kekuatan Tuhan? Biarlah ini menjadi seruan kita kepada Allah. Bila saatnya
sepakat, kekayaan kita tidak ada apa-apanya. Bahkan kehidupan kita sekalipun tanpa kekuatan Allah tidak ada apa-apanya. Saudara amin kan itu? Amin. Silakan duduk kembali. Pagi hari ini, tanpa kita datang bersekutu dengan Tuhan, hidup ini hanya akan menjadi berarti bersama dengan kekuatan Tuhan. Dan hidup ini akan menjadi lebih berarti saat kita menyembah Tuhan. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, kekuatan dan kebesaran Tuhan nyata di tempat ini. Saat engkau berkata aku tidak mampu, saat kau berkata aku lelah, saat itulah pagi ini dengan iman kita lihat hadirat Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang besar, Allah yang memberi kekuatan. Kau memberikan arti untuk kehidupanku Tuhan. Di tengah masalah aku melihat arti kehadiran-Mu.
menyadari betapa besarnya Tuhan yang kami sembah. Dan hidup kami menjadi berarti saat kami tahu arti menyembah Tuhan kami. Kami mau nyatakan, Engkau Allah yang tak terbatas dalam hidup ini. Jujur kami mau katakan, kekuatan kami terbatas Tuhan. Jujur kami mau nyatakan, terkadang hati kami menjadi lemah. Tapi pagi ini kami datang mendekat kepada Engkau. Pagi ini kami datang di dalam rumah-Mu untuk kami mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Bapa. Sama-sama nyatakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, dengan iman itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, katakan mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Selalu dan selalu kekuatannya tersedia bagi kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Kami percaya apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat
percaya ya Allah yang ku sembah. Lebih dari segalanya Kau penolong. Kau penolongku Tuhan. Haleluya. Sebab tidak ada Allah yang seperti Tuhan. Sebab tidak ada Allah yang setia seperti Kau. Allah yang membuktikan, Allah yang ku percaya. Haleluya. Haleluya. Pagi ini Tuhan, selalu kami bersemangat. Waktu kami datang di rumah Tuhan, selalu kami bersemangat. Karena kami tahu ada janji di dalam rumah Tuhan. Ada kuasa di dalam rumah Tuhan. Kami bersemangat bertemu dengan Tuhan. Pagi ini, kami mau katakan dengan iman kami. Keadaan roh kami akan berbeda Tuhan. Serap kekuatan Tuhan pagi ini Bapak Ibu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena ini pengakuan kami, ini isi hati kami. Mujizat dengan berserah katakan. Di saat saya coba kita bangkit berdiri bersama-sama. Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan,
ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan dengan kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berserah dengan iman, mujizat itu nyata. Haleluya. Bisa lebih meriah bagi Allah kita yang besar. Haleluya. Saya percaya Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia benteng kehidupan kita. Berjalan bersama dengan Tuhan, itulah sumber kekuatan kita. Berjalan bersamamu, katakan, tak akan ku gentar. Tanganmu menolongku.
kita akan siapkan korban kasih persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis diadakan doa bersama di Pastori jam 7 malam. Kami mengundang bagi para wanita yang ingin bertumbuh dalam kebenaran firman Allah, hadirilah ibadah kaum wanita setiap hari Selasa jam 7 malam. Hadirilah dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah pujian dan penyembahan yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Dan khusus untuk kalian anak-anak muda, mari ajak saudara dan teman-teman kalian untuk bergabung bersama kami di ibadah Prime Youth setiap hari Sabtu jam 7 malam. Hadirilah ibadah raya Minggu yang diadakan sebanyak 2 kali. Ibadah raya pertama pada pukul 9 pagi dan ibadah raya kedua pada pukul 6 sore. Petra Kids diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi, bertempat di ruangan sekolah minggu. Gereja ini memiliki kelompok sel yang bernama Klik. Bagi jemaat yang ingin bergabung di Klik, dapat menghubungi nama-nama di layar ini. Kami mempersilahkan bagi jemaat yang ingin bersaksi, dapat terlebih dahulu menghubungi nomor ini. Sekian informasi selama sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini saya ingin menyapa, kalau ada Bapak Ibu, saudara sekalian yang baru pertama kali hadir pagi ini, kami menyambut saudara dengan kasih dan kebaikan Tuhan. Biarlah bertumbuh bersama dengan kami. Dan saat ini kita akan mempersiapkan roh kita, tanah hati yang terbaik, untuk mendapatkan kekuatan lewat kebenaran firman Allah. Tidak ada tempat di mana kita bisa kembali pulang. Tidak ada tempat di mana kita kembali selalu bisa berlari dan selalu bisa mendapatkan kekuatan. Hanya kepada Bapa. Lagu ini tidak terasa hampir setahun menemani jejak-jejak kehidupan saya. Di dalam apapun, hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Hanya kepada Dia kita bisa kembali berlari, kembali memeluk, dan kita dipeluk dengan kasih dan kebaikan Allah. Kami mau sembah Engkau di dalam kebaikan-Mu, Tuhan. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian. Amin. Di dalam kelemahanku, kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhan, ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku, oh Tuhan, ku berkuasa ya untuk memberikan kemenangan besar di dalam. Bisa berikan kemuliaan yang lebih meriah bagi Allah yang besar. Sama-sama nyatakan, Tuhan, hanya kepadamu Tuhan ku dapat selalu berharap, karena Kau takkan pernah
di dalam hidupku. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Lebih meriah bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Terimalah pujian kami, terimalah ucapan syukur kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah dalam pemberitaan firman-Mu pagi hari ini, hamba-Mu dalam pengurapan Tuhan, dalam penyertaan daripada Roh-Mu yang kudus. Sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar menjadi isi hati Tuhan. Dan hamba percaya setiap tanah hati kami yang hadir pagi hari ini adalah tanah hati yang subur Tuhan. Sehingga firman ini mengambil bagian yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan kehidupan kami ini adalah kehidupan yang berkenan, yang menghasilkan buah-buah kebenaran untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami tidak izinkan perkara-perkara kuasa kegelapan di tempat ini Tuhan. Berhadiratlah Tuhan, kuasai setiap seluruh kehidupan, sisi kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami diberi kesempatan, diberikan waktu oleh Tuhan untuk boleh mendengarkan kembali kebenaran firman-Mu. Segala roh kesombongan, segala Tuhan hal-hal yang coba iblis alihkan, kami mau patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Hati yang sebagai hamba Engkau taruh dalam setiap hati kami Tuhan. Sehingga kami mau mendengar Tuhan isi hati-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan kita sama-sama kembali mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tanpa berlama-lama lagi mari Bapak Ibu Saudara kita mau membuka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-17 ayat yang ke-14. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-17 ayat yang ke-14, di situ firman Tuhan berkata begini, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita mau memiliki kehidupan yang berkemenangan. Tidak ada satupun orang yang mau hidupnya saudaraku hidup dalam kekalahan. Jangankan saudara, perkara-perkara jasmani pun, orang-orang sekuler pun saudara, istilahnya iklannya mereka selalu kecapnya nomor satu. Tidak ada yang mau nomor dua, tidak ada yang mau dikalahkan saudara yang dikasihi Tuhan. Nah demikian juga Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan menghendaki setiap anak-anaknya mengalami kemenangan di dalam kehidupan mereka. Dan itu sudah menjadi janji Tuhan yang pasti dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, saya mau akan berbicara tentang setia. Ya. Jadi kehidupan anak-anak Tuhan itu Bapak Ibu Saudara adalah kehidupan yang memang tidak mudah. Alkitab mencatat bahwa saudara di dalam dunia ini cuma ada dua jalan, lebar dan sempit. Dan kita percaya bersama-sama bahwa saudaraku jalannya Tuhan itu jalan yang sempit. Dengan arti kata lain saudaraku semakin dekat kedatangan Tuhan. Ya, semakin dekat kedatangan Tuhan ya akan semakin istilahnya penyaringan Tuhan itu akan semakin ketat. Sekali lagi bahwa semakin dekat kedatangan Tuhan, maka penyaringan itu akan semakin ketat. Tadi dikatakan saudaraku yang dikasihi Tuhan bahwa mereka akan bersama-sama Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Kata terpanggil di sini saudaraku bukanlah juga orang-orang yang biasa.
Nah, kalau saudara sendiri ke Alkitab dan saudara buka di internet, saudara akan menemukan bahwa kita kata memanggil di situ, kita akan menemukan kata kletos. Kata kletos ini saudaraku, bahasa aslinya saudara yang dikasih Tuhan berarti bahwa orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan. Ini bukan juga orang-orang yang biasa, tetapi orang yang betul-betul bisa Tuhan percayai di dalam kehidupannya. Nah, kalau saudara juga selidiki kata iman, kata percaya, saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara akan menemukan juga bahwa orang yang beriman, orang yang percaya itu adalah orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Jadi akan semakin ketat Tuhan akan saudara menyaring kehidupan kita. Dan memang Bapak Ibu Saudara tidak mudah di dalam kehidupannya kita. Tapi bukan berarti saudara itu tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Ya, jalan yang sempit, jalannya Tuhan itu adalah jalan memang awalnya kita lihat, oh kayaknya kelihatannya sulit. Ya, kayaknya kelihatannya sukar. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa melalui itu. Justru ketika kita melalui jalan yang sempit, yang kelihatannya sukar, yang kelihatannya firman Tuhan ini mengikat kita, banyak aturan dan sebagainya. Tetapi justru di situ kita menemukan sukacita, ada damai sejahtera. Justru di situ kita menemukan yang namanya kemenangan. Semakin kita berjalan di jalannya Tuhan, semakin ada kemenangan, ada sukacita. Semakin kita menemukan pengharapan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tetapi justru jalan yang lebar itu yang tidak ada aturannya, yang kita bebas, keinginan yang kita bebas. Justru semakin hari kayaknya, oh memang enak kita kelihatannya. Awalnya baik, tapi lama kelamaan engkau akan mengalami yang namanya kekosongan hidup. Engkau akan mengalami yang namanya kebosanan. Dan berujung kepada keputusasaan di dalam kehidupanmu. Makanya kitab Amsal berkata bahwa jalan orang benar itu semakin hari semakin terang. Wah, semakin luar biasa. Dan memang pembentukan dan prosesnya itu sangat-sangat berat. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa melalui itu. Karena saya percaya dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan diberikan kekuatan. Kita akan diberikan kemampuan. Seperti yang saya bilang ibadah doa hari Jumat bahwa ada komponen-komponen ilahi. Ada kualitas-kualitas ilahi. Makanya saya percaya waktu kita dibentuk itu saudaraku. Tuhan membentuk dengan tangannya. Supaya saudara yang ada di dalam kehidupan kita adalah kualitas, buatan. Ya, buatan tangan Tuhan. Ada kualitas-kualitas ilahi yang dia taruh di dalam kehidupan kita. Yang mana kita bisa melalui jalan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Sukar bukan berarti tidak bisa kita lewati. Nah, saya percaya bahwa saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah jalan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Makanya saya percaya bahwa tidak mudah untuk tetap terus setia, konsisten di jalan ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya kitab Amsal katakan bahwa, coba kita lihat di dalam kitab Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6 dikatakan banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Kalau orang baik banyak kita temukan, tetapi yang menjadi prioritas, yang menjadi isi hati Tuhan adalah Alkitab katakan, tetapi orang setia, siapakah yang menemukannya? Dengan arti kata lain saudaraku yang dikasih Tuhan bahwa orang-orang yang setia sangat jarang ditemui Bapak Ibu. Kalau Alkitab yang katakan berarti saudara itu benar. Siapakah yang akan menemukan orang yang setia? Karena memang kalau berbicara tentang kesetiaan, wah itu tidak mudah, tidak gampang. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, isi hati Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mau, Tuhan mendapati kita
menjadi orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Bagaimana supaya kita mencapai seperti apa yang Tuhan katakan. Ya, hidup kita ini bukan berdasarkan apa kata orang, tapi apa kata kebenaran firman Tuhan. Ya, karena ketika seperti yang saya katakan hari Jumat yang lalu bahwa kehidupan Yesus adalah kehidupan yang berkenan kepada Bapa. Ini adalah kehidupan manusia, contoh kehidupan manusia yang Bapa kehendaki. Ya, jangan sampai kita ditolak Tuhan nanti, saudara. Aku tidak kenal engkau. Kenapa Tuhan engkau tidak kenal? Karena engkau tidak melakukan kehendak Bapa. Karena engkau tidak melakukan apa yang berkenan di hadapanku. Ya, belum tentu apa yang saudara lakukan itu berkenan. Sekalipun mungkin itu perkara rohani. Seperti contoh Yunus. Ya, bukan Pak Yunus yang ada di sini ya, yang ada di Alkitab. Oh Tuhan, saya nggak mau ke Niniwe, saya mau yang ke tempat yang lain. Kan di situ juga saya akan melayani, di situ juga saya akan berapi-api untuk Tuhan. Tetapi bukan di situ. Aku tidak mengendaki engkau ke situ, kata Tuhan. Berarti sangat perlu, saudaraku, betul-betul kita teliti kembali apa ini berkenan. Bukan persoalan kita bilang, wah ini kan juga pelayanan. Makanya kan seringkali orang membungkus, ya saudara, asumsi alasannya dengan perkara-perkara rohani ya. Saya pindah gereja kan karena saya merasa di sini sudah tidak ada lagi apa-apa dan sebagainya. Ada banyak alasan. Tapi yang menjadi pertanyaan penting, apakah Tuhan berkenan? Apakah itu yang Tuhan mau? Sebab hidup kita ini adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, contoh kita tidak lain daripada Yesus Tuhan. Adalah pribadi. Dia juga adalah Allah, tetapi Alkitab juga katakan dia juga adalah manusia biasa. Tetapi kita melihat dalam kehidupan Yesus ada satu teladan yang begitu luar biasa. Makanya Bapak Ibu Saudara, fokusnya kita adalah Yesus. Amin. Bukan manusia. Kalau manusia kita kecewa. Fokusnya kita itu Yesus. Fokusnya kita itu adalah pribadi Yesus. Itu yang menjadi teladan kita. Makanya Ibrani saudara 12 katakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika kita ada di jalannya Tuhan, satu yang harus kita lakukan apa itu? Kita harus fokus kepada siapa? Kepada pribadi Yesus. Bukan proses kepada kuasanya, mujizatnya, berkatnya. Tetapi fokus kepada pribadinya. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Kalau engkau tetap terus mau setia, salah satunya itu fokusnya kita harus benar. Coba kita baca Ibrani 12 ayat yang pertama. Sampai ayat yang kalau tidak salah yang kedua. Di situ dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Nah saudara, kalau di terjemahan bahasa Indonesia sederhananya saudara. Dengan kita memandang Yesus, itu akan membangkitkan iman kita. Waktu kita memandang pribadi Yesus, itu akan membangkitkan iman kita. Firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Siapa firman itu? Itulah Yesus Tuhan kita. Makanya ketika kita berjalan di jalan yang sempit itu, fokus yang utama adalah Kristus. Ketika fokus kita sudah teralihkan dengan berkat, dengan situasi, dengan manusia, maka saya percaya saudara
tidak akan mampu untuk berjalan setia di jalannya Tuhan. Iblis akan berupaya untuk mengalihkan fokus kita. Karena Tuhan bilang, berbahagialah mereka yang tidak menolak aku dan kecewa. Kenapa? Saudara, kalau kita fokusnya kepada Tuhan, kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Saya datang ke tempat ini untuk cari Tuhan, untuk mau bertumbuh, mengenal, mengasihi Tuhan. Maka saya percaya saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Saudara. Pribadi-pribadi yang setia seperti Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam Filipi pasal yang kedua, selain fokus apa yang kita lakukan, Filipi 2 ayat yang 5 sampai 8. Dikatakan begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Yesus memberikan satu teladan contoh kepada dia. Kenapa dia bisa, saudara, melakukan apa yang Bapa kehendaki. Bahkan sampai masa hidupnya, saudara, berakhir di atas kayu salib, dia tetap setia. Karena kalau kita tahu, salib itu adalah sesuatu yang sangat berat, saudaraku. Tetapi kenapa Yesus bisa mencapai itu? Dan Alkitab katakan dia taat sampai dia mati di atas kayu salib. Alkitab berkata, saudaraku, ini yang dimiliki oleh Yesus. Dia mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Nah kalau saudara pelajari dengan baik-baik, pengosongan diri itu saudara, bahasa Yunaninya kenosis, artinya tidak ada lagi kehendaknya yang jadi dalam hidupnya. Dia benar-benar kosong. Tidak ada kehendak. Makanya dia katakan kepada murid-muridnya, apa yang anak lakukan semuanya dia lihat dari Bapa. Bahkan dia bilang kepada murid-murid dalam Matius pasal 4, makananku, kebutuhan utamaku adalah apa? Melakukan kehendak Bapa. Bahkan detik-detik terakhir di Taman Getsemani, dia mengambil satu keputusan yang sangat penting dalam hidupnya. Yaitu apa? Dia katakan, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa. Di Taman Getsemani, di tempat pengirikan, di mana benar-benar daging saudaraku. Begitu di situ daging dibakar habis sampai keinginan kita menjadi saudaraku yang tidak ada lagi yang keinginan Bapa lah yang jadi dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita tidak mau diproses menjadi seorang hamba, artinya bukan lagi kehendak kita, tidak ada lagi kepentingannya kita. Nah seringkali kita kecewa kepada Tuhan, seringkali banyak orang meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena kepentingannya tidak dijawab oleh Tuhan. Karena dia punya keegoisan, kesombongannya, saudaraku. Sehingga banyak orang meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena keinginannya tidak dipenuhi oleh Bapa. Padahal Alkitab harus, saudara, gini. Kalau engkau percaya bahwa salib itu adalah kebenaran. Kalau kau percaya salib itu adalah kebenaran, maka engkau juga harus percaya bahwa di atas kayu salib itu engkau juga ikut mati bersama-sama dengan Kristus. Makanya Paulus katakan, saudaraku, aku sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Berarti kita juga harus mengosongkan diri, harus menjadi rupa seorang hamba, mengambil rupa seorang hamba. Dan kita berkata bahwa bukan lagi kehendakku yang jadi,
Salib bukan cuma berbicara tentang pengampunan dosa kita. Tetapi kita perlu mengerti dalam hidup kita bahwa salib juga berbicara di mana kehendakku, hidupku sudah mati di sana. Makanya Korintus bilang begini, saudara. 1 Korintus, engkau sudah dibeli dan harganya dibayar lunas. Catat ini saudara, engkau sudah dibeli dan harganya sudah dibayar. Kalau kata hamba saudara, saya pelajari sedikit demi sedikit. Itu diambil dari kata doulos. Artinya apa? Hamba itu tidak punya hak. Dan hamba itu harus melayani dengan cinta. Kita sama-sama belajar. Bahwa betul gak kita ini hamba? Betul gak ada lagi kepentingan kita, tetapi kepentingan Tuhan yang jadi. Seringkali saudara kita tidak sadar bahwa kita sudah egois di hadapan Tuhan. Kita tidak sadar bahwa seringkali kita datang kepada Tuhan dengan kepentingan-kepentingan kita. Dan kita perlu catat di dalam hati kita bahwa kepentingan sendiri-sendiri adalah suatu kedagingan di hadapan Tuhan. Sedikit demi sedikit saudara, tapi pasti bahwa menjelang akhir zaman ini Tuhan mencari orang-orang yang peduli dengan kepentingan Tuhan. Tuhan akan bergerak, tetapi akan bergerak bersama dengan orang-orang yang seperti di Kisah Rasul, yang tidak lagi mementingkan diri mereka, tetapi mereka mengerjakan semuanya itu untuk kepentingan Tuhan. Kenapa engkau kecewa? Kenapa engkau tawar hati? Mungkin engkau melakukan itu untuk kepentinganmu, dan bukan untuk kepentingan Bapa Surgawi. Dia mengambil rupa, bukan cuma menjadi manusia, tetapi dia mengambil rupa. Wah saudara, ini tidak gampang saudara. Bagaimana dia harus datang kepada Yohanes? Dia ini Tuhan, dia ini raja di atas segala raja, dan dia harus turun. Makanya ketika Yohanes melihat tanda itu, wah saudara, saya bisa membayangkan bagaimana Yohanes begitu, wah dahsyat. Saya yang harus membaptis raja di atas segala raja, makanya aduh, membuka tali kasutmu saja aku tidak layak, apalagi aku harus membaptismu. Wah, makanya Yohanes bilang begini, biarlah dia semakin bertambah-tambah, aku semakin berkurang. Mungkin Yohanes tidak melakukan banyak mujizat saudara, seperti rasul-rasul yang lain, tetapi dia dipuji oleh Yesus, mendapatkan satu penghormatan daripada raja di atas segala raja. Terkadang Tuhan menghancurkan rencanamu. Terkadang Tuhan menghancurkan rencanamu supaya rencana Tuhan jadi atas hidupmu. Kalau tidak dihancurkan, kau akan mempertahankan. Oh ini sudah baik. Ini sudah baik, tidak usah lagi Tuhan korek. Begitu Tuhan korek sedikit kita sudah marah. Wah Tuhan, kita pikir rencana kita itu yang baik, terbaik. Padahal engkau harus tahu, dia yang paling terbaik. Dia kadang-kadang hancurkan saudara. Supaya apa? Supaya rencananya jadi atas hidup. Dia menghancurkan ego kita, dihancurkan segala-galanya. Apa yang kita andalkan, apa yang kita banggakan. Dia akan kasih rata dengan tanah. Supaya apa? Supaya tidak ada yang engkau andalkan hari-hari ini kecuali dia. Kalau hari ini, kok Tuhan lakukan ini? Dia mau ratakan engkau dengan tanah. Sampai engkau berkata, jadi kehendakmu atas hidupku. Jadi kehendakmu atas bisnisku. Jadi kehendakmu atas hidupku. Saya diberkati dengan satu hamba Tuhan berkata gini, jangan sampai Yesus menjadi tamu dalam hidupmu dan bukan menjadi pemilik dalam hidupmu. Suka tidak suka, kita harus menjadi seperti Yesus. Rupa seorang hamba itu harus ada. Yesus tahu, karena dia maha tahu, bahwa manusia banyak yang akan
mencela dia, menolak dia. Tetapi apakah dia berhenti sampai di situ? Tidak, dia mengerjakan tugasnya sampai tuntas selesai. Engkau harus butuh hati seorang hamba. Terutama para pelayan-pelayan, ketua klik. Harus betul-betul memiliki hati seorang hamba. Kita pun hamba Tuhan seperti itu. Bahwa bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Dengan kita mengosongkan diri, saudara yang dikasihi Tuhan, otomatis kapasitas kita akan menjadi lebih besar di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan mengisi sesuatu yang ilahi dalam hidup kita. Kalau hidup kita ini sudah dipenuhi dengan sesuatu yang mungkin hari-hari ini saya tidak tahu apa yang memenuhi hati saudara. Mungkin biar saudara di gereja masih ingat bisnis. Aduh, bagaimana ini? Di klik saudara mau ingat lagi. Bahkan saudara tidak bisa tidur gara-gara itu. Hati-hati saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan sampai perkara dunia memenuhi kita. Tuhan mau kasih perkara ilahi sudah penuh. Ini harus dikosongkan dulu kehidupan kita. Makanya prosesnya itu saudara bukan gampang tapi sangat keras dalam hidup kita. Sampai kita betul-betul menjadi seorang hamba yang hanya menyenangkan raja kita, yang hanya menyenangkan hati Bapa. Sekalipun tidak dihargai, sekalipun kita tidak dihormati, sekalipun engkau tidak mendapatkan suatu fasilitas seperti apa yang engkau inginkan, tetapi engkau tetap melayani dengan setia. Itu hamba. Mungkin di luar sana engkau bos. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau harus punya hati hamba. Karena air Roh Kudus mengalir, mengurapi, memakai kepada mereka yang memiliki hati hamba. Dimanapun kita berada, kita harus ingat, saya ini hambamu. Jadilah apa yang engkau kehendaki dalam. Kita tidak akan bisa mengikuti jalannya Tuhan. Kita tidak akan bisa mencapai garis akhir dalam hidup kita. Kalau kita tidak memulai dengan bukan kehendakku yang jadi. Seringkali kita memang seperti itu saudara, bahwa kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita bisa kosong menjadi hamba, yang pertama Tuhan akan membawa engkau meninggalkan zona nyaman. Wah, ini enggak enak. Wah, sudah enak kita bisnisnya begini, sudah enak kita, tiba-tiba datang tantangan. Zona nyaman. Terus yang kedua, saudara, saya cepat saja. Kita harus mengambil satu keputusan bahwa tidak, saya harus menjadi seorang hamba dalam kehidupan saya. Makanya di Filipi pasal yang kedua ayat 9 sampai 10, waktu Yesus mengambil rupa seorang hamba, baru datang promosi di dalam kehidupannya. Coba kita baca. Filipi 2 ayat 9 sampai 10, di situ dikatakan, itulah sebabnya, ada sebabnya. Kenapa? Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di bawah langit dan yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Baru promosi datang. Promosi datang itu saudara yang dikasih itu datang dari Tuhan. Kalau Tuhan yang angkat engkau, tidak ada satupun yang bisa menjatuhkan. Amin. Kalau Tuhan yang membuka berkatmu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Dia punya kuasa, saudara, untuk menutup dan membuka. Sekalipun pesaing-pesaing bisnis, wah banyak yang melakukan ini, itu, dan tenang. Kalau dia yang sudah memberkatimu, tidak ada satupun yang bisa membatalkan berkat itu. Cuma kita harus, memang promosi itu datangnya daripada Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Karena Alkitab berkata, waktu Tuhan itu sangat indah dalam kehidupan kita. Sangat indah, saudara. Ya, pasti sangat, kita berkata, wah ini mungkin sekarang waktunya.
Tapi kalau bukan waktunya Tuhan, yang memperindah kehidupan kita adalah ketika kita mengikuti waktunya Tuhan. Mungkin waktunya hari-hari ini kita direndahkan. Tetapi itu tidak jadi masalah. Memang kalau manusianya kita masih, saudara, dagingnya kita masih kuat. Wah, direndahkan itu seperti Yesus direndahkan. Bagaimana Yesus lahir di kandang yang hina. Lahir di keluarga seorang tukang kayu. Dihina, dikatakan orang gila. Ditampar, disalibkan. Menanggung penderitaan yang begitu luar biasa. Selama dia hidup di dalam dunia ini betul-betul rupa seorang hamba itu dia kenakan. Kita saja mungkin ditegur gembala atau ditegur siapa sudah. Orang Makassar bilang naik ni tebalo nah. Sekalipun posisimu benar mungkin. Tapi ingatlah, saya percaya seorang hamba akan dibela oleh tuannya. Kalau kita menjadi hambanya Tuhan. Yang saudara bilang pendeta itu hambanya Tuhan. Saudara hambanya siapa? Pendeta ini hamba Tuhan. Jadi saudara hamba siapa? Kita semua adalah hambanya Tuhan. Tetapi bagaimana saudaraku yang dikasih Tuhan, kita memiliki hati seorang hamba. Yang memang kita sebenarnya dalam hidup ini tidak punya hak. Tetapi yang paling punya hak dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Dan itu kita harus ambil keputusan, Tuhan saya mau. Begitu saudara ambil keputusan, maka proses itu, ini yang kadang-kadang orang tidak mau. Proses itu akan mulai datang. Tapi percayalah, kalau Tuhan yang proses, tidak sampai saudara yang binasa. Karena dia akan membentuk begitu rupa kehidupan saudara. Seperti apa yang engkau mau. Sampai gerejanya menjadi indah. Bukan cuma indah di mata manusia, tapi lebih indah di mata Tuhan. Biarlah hari-hari ini menjadi fokus kita. Bahwa ketika kita mau setia, kita harus memiliki hati seorang hamba. Kita harus mengosongkan diri kita, bukan kehendakku yang jadi. Yang penting dalam hidup ini adalah bagaimana mempermuliakan Tuhan. Bagaimana namanya dimuliakan dalam hidup kita. Ya, bagaimana kita ini menjadi saksinya untuk memuliakan Dia. Bukan lagi kehendak kita, bukan lagi keinginan kita, bukan lagi apa maunya kita. Tetapi gereja harus belajar berjalan seirama dengan Tuhan. Harus mengerti, tidak boleh tidak. Makanya Paulus bilang kepada jemaat Efesus, hendaklah engkau menjadi bijaksana. Janganlah kita menjadi orang-orang yang bodoh, cuek, wah tidak usah pikirkan itu. Tetapi kita perlu memikirkan sekarang, bahwa kalau saya mau terus di jalannya Tuhan, saya mau didapati setia oleh Tuhan sampai akhir hidup saya. Hati hamba itu harus menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus menolong kita mengerti lebih dalam lagi dan menjadikan kita orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Dan biarlah Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk mengambil satu keputusan yang penting hari ini. Bahwa untuk kami boleh setia, kami harus mengambil rupa seorang hamba seperti Tuhan Yesus kami. Selidiki aku
Lihat hatiku, Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi, selidiki aku. Selidiki aku, Amin. lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dengan sungguh-sungguh kita mau angkat pujian. Kita mau katakan selidiki. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha Yang tahu maha tahu dan menilai dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. telah kulihat kebaikan-Mu Yang tak pernah habis di hidupku. Sampai amin. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan, oh, telah kulihat berjuang sampai akhir. Bapak Ibu pejamkan matamu saat ini. Ada orang-orang yang berkata begini, wah lebih baik saya pindah gereja, di sana saya lebih dihormati, lebih dihargai di sana. Padahal engkau tidak tahu engkau sementara dibentuk dan diproses di sini. Tuhan mau proses engkau. Semakin engkau menghindari proses Tuhan, semakin berat proses itu dalam hidupmu. Satu jalan, engkau harus memiliki hati seorang hamba. Pemimpin dan otoritasmu di sini adalah wakilnya Tuhan yang akan memproses engkau untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Biarkan Tuhan berbicara hari ini dalam hidup. Biarkan Dia berbicara hari ini. Biarkan Dia berbicara hari ini. Karena saya percaya Dia Tuhan yang hidup.
Tuhan yang masih berbicara sampai hari ini. Agar engkau mengambil keputusan yang benar. Mengambil keputusan yang sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di sini Bapa. Kiralah bayara basi kala bayara. Haleluya. Kiralah bayara 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 bayara. Yaralah bayana bayara. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Amin. Dalam roh dan kebenaran sampai selama. Sekali lagi inilah saya undang Bapak Gembala. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas firman-Mu, meteraikan dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memiliki hati seorang hamba yang berkenan kepadamu. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, bahkan lebih sedikit lagi yang setia. Tetapi kami mau menjadi hamba yang setia Tuhan. Ajari hari demi hari segala ketetapan-ketetapan-Mu, peraturan-peraturan-Mu, hukum-hukum dan perintah-perintah-Mu. Kami rindu menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya, jauhkan dari pergaulan yang bebas, yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Engkau, sehingga mereka menjauhi kejahatan. Kau berkati juga pekerja usaha sidang jemaat-Mu, apapun yang mereka kerjakan usahakan Kau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Terpuji-pujilah nama-Mu, sebentar lagi sidang jemaat akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pula lah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.